Ngobrol with Nona. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Nurikmah dari Universitas Pelita Bangsa Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan mengisi seminar praktisi mengenai ekonomi manajerial tentang konsep permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Eti Zuliawati Z karena telah mengizinkan saya untuk mengisi praktisi di mata kuliah yang sedang beliau ampu di Universitas Pelita Bangsa. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya dan karunia-Nya saya bisa mengisi seminar hari ini dan bisa membagikan ilmu yang saya punya atau hanya untuk sekedar sharing. Nah, kegiatan ini itu bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih aplikatif kepada mahasiswa dengan menghadirkan praktisi-praktisi seperti ini tuh dapat membuat yang telah berpengalaman di industri ataupun di akademik, itu diharapkan mahasiswa ini dapat memahami teori di kelas, tetapi juga melihat bagaimana konsep manajerial diterapkan dalam situasi dunia kerja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens yang telah meluangkan waktu untuk hadir di seminar praktisi ini. Nah, baik untuk memasuki bagian pertama dari seminar kita hari ini, akan membahas tentang fondasi konsep permintaan dan penawaran. Sebuah topik dasar namun sangat penting dalam ekonomi manajerial. Nah, di sini tuh ada beberapa definisi seperti permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, shifters. Nah, gimana sih permintaan dan penawaran ini adalah kekuatan utama yang membentuk pasar. Memahami bagaimana bekerja tidak hanya membantu kita dalam menganalisis perilaku konsumen dan produsen, tapi juga menjadi dasar dalam mengambil keputusan manajerial, mulai dari penetapan harga, strategi pemasaran, serta perencanaan produksi. Nah, lebih dari sekedar teori, kita juga akan melihat gimana sih konsep yang diterapkan dalam praktik mempengaruhi pergerakan kurva permintaan dan penawaran, serta terutama dalam pengambilan keputusan oleh pelaku bisnis dan manajer di dunia nyata. Selanjutnya ada equilibrium pasar dan dinamikanya. Nah, setelah kita memahami dasar dari konsep permintaan dan penawaran, kita akan melanjutkan ke bagian kedua yang tak kalah penting, yaitu equilibrium pasar dan dinamikanya. Equilibrium pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen ini sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Titik ini disebut dengan titik keseimbangan. Nah, di keseimbangan pasar ini ada konsep equilibrium, proses menuju equilibrium, dan efisiensi pasar. Namun dalam kenyataannya, pasar yang dinamis, kondisi equilibrium ini tidak selalu bertahan lama. Perubahan pada sesi permintaan seperti perubahan preferensi konsumen, pendapat, atau tren, serta pada sesi penawaran seperti biaya produksi atau teknologi dapat menggeser keseimbangan. Di bagian ini juga kita tuh dapat mempelajari bagaimana mekanisme pasar merespon gangguan atau perubahan, bagaimana bentuk harga baru, serta bagaimana sih keseimbangan pasar ini bisa menciptakan surplus atau kekurangan barang. Nah, gangguan equilibrium dan penyesuaiannya ini ada dalam perubahan permintaan, perubahan penawaran, perubahan simultan permintaan dan penawaran, serta kecepatan penyesuaian. Nah, di bagian 3 nih, tentang keseimbangan pasar dan dinamikanya. Ini mempengaruhi kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu elastis, pengukuran responsivitas pasar. Nah, secara sederhana, elastis menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ketika menjadi perubahan pada faktor-faktor penentu pasar, seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapat konsumen, atau bahkan waktu. Nah, di sini tuh ada elastis harga permintaan yang disebut dengan price elastis of demand.
Nah, mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada price elasticity of supply atau elastisitas pendapatan. Ada elastis silang, cross price elasticity. Nah, selanjutnya ada elastis penawaran. Ada elastis harga penawaran dan aplikasi praktis dari elastis. Nah, konsep dari elastis ini tuh sangat krusial dalam pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, jika sebuah produk tergolong elastis, maka menaikkan harga bisa justru menurunkan pendapatan secara drastis. Sebaliknya, untuk produk inelastis, perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah yang diminta. Nah, dengan memahami elastisitas, perusahaan dapat menyusun strategi harga, merancang promosi, hingga merencanakan produksi secara lebih efektif. Nah, di sini ada aplikasi praktis dalam bisnis ekonomi. Nah, analisis pasar dan pengambilan keputusan manajerial di dunia bisnis, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan intuisi. Mereka membutuhkan data dan analisis ekonomi untuk merumuskan strategi. Nah, misalnya, sebelum menaikkan harga, manajer perlu memahami elastis permintaan produk mereka. Ketika merencanakan ekspansi, perusahaan perlu menganalisis struktur pasar, tren permintaan, dan tingkat persaingan. Dalam mengatur kapasitas produksi, pemahaman terhadap kurva sangat penting untuk menghindari overstock atau kelangkaan barang. Nah, selanjutnya di sini ada intervensi pasar dan kebijakan ekonomi. Nah, pemerintah ini seringkali campur tangan dalam mekanisme pasar untuk mencapai tujuan tertentu seperti stabilitas harga, perlindungan konsumen, kesejahteraan masyarakat. Bentuk investasi ini bisa berupa penetapan harga maksimum dan minimum, serta pajak dan subsidi, kebijakan perdagangan, atau pajak dan tarif impor, serta kuota produksi atau distribusi. Nah, analisis manajerial ini tuh membantu pelaku bisnis memprediksi dampak dan intervensi dan beradaptasi dengan kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Nah, eh, mengenai bagian kelima tentang tantangan kontemporer dan evolusi pasar. Di bagian akhir ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, tentang tantangan kontemporer dan evolusi pasar. Pasar bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, krisis global, hingga perubahan pola pikir dan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, para manajer dan pelaku bisnis ini tuh dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam membaca arah pasar dan menetapkan strategi. Nah, mungkin ada beberapa tantangan kontemporer yang bisa kita hadapi saat ini, seperti dari tantangan pasar digital dan ekonomi platform. Nah, digitalisasi dan disrupsi teknologi ini mempengaruhi cara produksi, distribusi, hingga interaksi dengan pelanggan. Serta adanya krisis global seperti pandemi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim ini mempengaruhi pasar secara signifikan. Selanjutnya ada faktor perilaku dalam pasar, ekonomi perilaku dan pengambilan keputusan kognitif dan keterbatasan. Yang kedua ada pengaruh sosial dan budaya. Nah, keberlanjutan dan eksternalitas, yaitu eksternalitas pasar, transportasi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, alat praktis dalam framework analisis, di sini ada teknik forecast permintaan. Nah, ada dua metode, yaitu metode kuantitatif, yang dimana kekuatan tawar pemasok dan pembeli, ancaman pendatang baru, dan substitusi, serta studi kasus analisis industri retail di Indonesia. Nah, untuk metode kualitatif ini, identifikasi posisi dalam kurva permintaan dan penawaran, strategi diferensiasi dengan kepemimpinan biaya, template analisis untuk implementasi praktis. Nah, framework analisis komparatif. Di sini tuh ada analisis Walters 5 Forecast, yang dimana kekuatan tawar pemasok dan pembeli,
sertanya ada ancaman pendatang baru dan substitusi. Selanjutnya ada pemetaan kompetitif. Nah, identifikasinya posisi dalam kurva permintaan dan penawaran. Strategi defensi versus kepemimpinan biaya. Jadi, permintaan dan penawaran sebagai fondasi keputusan bisnis. Nah, elastis sebagai alat pengukur responsivitas pasar dan aplikasi praktis dalam strategi bisnis dan kebijakan ekonomi. Jadi, sebagai orang manajerial, kita harus bisa memperhitungkan permintaan dan penawaran di pasar agar produksi kita ini tidak overstock atau kelebihan serta kekurangan pemasokan. Karena kita dapat mengukur gimana sih kita harus memproduksi bulan ini tuh berapa dengan menghitung dari pasar tersebut. Nah, mungkin jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar di YouTube ini atau di email nanti akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih, mungkin ini saja yang saat ini yang bisa saya sampaikan atau bagikan kepada para audiens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.